بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانfa'na bima 'allamtana. Kita lanjutkan insyaallah kajian al-usul min ilmi al-usul. Sekarang kita sampai dalam perkara al-amr, dalam masalah al-amr, bab al-amr. Kita baca dulu ta'rifnya. Ta'rifuhu al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. طيب, أنا minta Pak Abu Nawar tafadhal membaca terjemahannya. Tafadhal. Amr atau perintah. Pengertian al-amr. Qaulun yatadammanu talabal fi'li 'ala wajhil isti'la. Amr itu perintah adalah ucapan yang mengandung permintaan untuk melakukan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Contoh, aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ucapan tidak tercakup isyarat. Isyarat tidak dinamakan amr meskipun dapat bermakna amr. Permintaan untuk melakukan perbuatan tidak mencakup nahi atau larangan, karena nahi adalah permintaan untuk meninggalkan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Yang dimaksud perbuatan adalah mengadakan atau melakukan sehingga mencakup ucapan yang diperintahkan. Dari pihak yang lebih tinggi tidak mencakup iltimas atau memohon, doa atau meminta, dan bentuk lain yang diambil dari bentuk kata perintah, tetapi tidak disebut perintah karena adanya qarinah atau bukti penguat. Oke, ini udah kita bahas belum? Udah ya pada sebelumnya. Berarti kita lanjut ke siyagul amr. Lanjut ke siyagul amr. Siyagul amri arba'. Al-awwal fi'lul amr. Misal utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. الثاني اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب atau يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. Gitu. Fadhal Pak di Syiarul Amr. Bentuk-bentuk amr. Bentuk-bentuk amr ada 4 sebagaimana berikut. Yang pertama, fi'il amr. Contoh, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. 2. Isim fi'il amr. Contoh, hayya 'alas shalah. Untuk mari mengerjakan salat. Yang ketiga, masdar pengganti fi'il amr. Fa idza laqitumul ladzina kafaru wa darabar riqab.
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Yang keempat, mudhari yang disertai lam amr. Itu minu billahi wa rasulih, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang permintaan untuk melakukan perbuatan tidak diungkapkan dengan bentuk amr, tetapi dengan cara menyifati suatu dengan fardu, wajib, mandhub, ketaatan, pelakunya dipuji, yang meninggalkannya dicela. Jika melakukan mendapat pahala, atau jika meninggalkannya mendapatkan dosa. Baik, kita mulai di sini siyaqul amr. Tadi apa yang artinya siyaqul amr? Jamak dari siwa artinya apa? Hah? Bentuk-bentuk perintah dalam bahasa yang dipahami sebagai perintah, ya. Siyaqul amri arba'. Bentuk-bentuk perintah ada 4. Di sini dituturkan ada 4. Yang pertama fi'il atau fi'ilul amr. Yang pertama adalah fi'ilul amr. Fi'il amr masyhur, kita tahu fi'il amr dalam sharaf ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan seterusnya. Nanti fi'il amr, fi'ilun nahi. Fi'il amr idrib, uktub, ahsin, akrim, uktul, dan seterusnya. Nah, di antaranya di sini utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Mana fi'il amrnya? Utlu. Kalau jelas talayatlu utlu. Artinya apa utlu? Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ini insyaallah jelas banget kok, yang fi'il amr ini sangat jelas. Ya. Yang kedua ismu fi'lil amr. Nah, ini ada namanya istilah dalam Arabik ismul fi'il. Ismul fi'il. Dia isim bentuk katanya, tapi fi'il maknanya. Ya, dan ismul fi'il ini muhaddad, terbatas. Jadi enggak semua fi'il bisa kita jadikan ismul fi'il, enggak, tapi memang ismul fi'il ini ada dalam Arabik dan itu bukan buat-buatan kita. Maksudnya kita tidak bisa saling membuat sendiri, melainkan sudah ada tradisinya. Jadi ada namanya ismul fi'il. Ada ismu fi'il madhi, ismu fi'il mudhari, dan di sini ismu fi'il amr. Ya, ismu fi'il amr dia isim tetapi bermakna fi'il amr. Misal contohnya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mana ismu fi'il amrnya? Hayya. Jadi di sini hayya isim, as-shalah isim, 'ala harf. Hayya artinya apa? Come on, let's go. Mari. Nah, itu adalah fi'il amr secara makna, tapi secara lafalnya, secara kebakuan lafalnya dia adalah isim. Nah, disebut isim fi'il amr karena dia walaupun isim tapi makna yang dikandung hanyalah fi'il amr, yaitu marilah, kemari, atau ayo gitu. Itu isim fi'il amr. Kalau dalam syarahnya Syekh Utsaimin berkata, wal farqu baina fi'lil amri wasmi fi'il amr. Apa perbedaan antara fi'il amr dengan isim fi'il amr? Perbedaannya adalah fi'il amr yaqbalul alamah. Kalau isim fi'il amr la yaqbalul alamah. Fi'il amr yaqbalul alamah, menerima tanda. Kalau misalnya isim fi'il amr tidak menerima tanda. Maksudnya apa? Di sini alamah tanda yang dimaksud adalah imma dia nunut taukid, imma dia ya'ul mukhatabah. Imma dia nun at-taukid, imma dia ya al-mukhatabah. Atau imma dia ya mukhatabah atau nun taukid. Dalam sharaf kita tahu misalnya if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Kita pada if'al, if'ala, if'alu, kelas if'ali. Yaul mukhatabah di sini itu yang dimaksud alamah di sini, tanda. Fi'il amr normalnya bisa nggak dapat i? Boleh, mungkin bisa. Misal antum berbicara kepada seorang perempuan, minta nulis, ya ukhti, uktubi, fi'il amr. Baik, kemudian uktubi, if'ali, if'ala. Tanda kedua if'alna, nun. Di sini nun apa? Nun di sini nun apa namanya? Nun niswah. Baik.
Kalau misalnya di sini nun taukid, jadinya gimana nun taukid? Idhabanna, idhaban atau idhabanna. Ditambah dengan nun taukid, di sini bukan nun niswah. Nun taukid adalah tanda, alamat. Nah, taib. Itu fi'il amr yang normal. Tapi isim fi'il amr tidak bisa ditambahin gitu. Maka antum nggak bisa mengatakan hayyai, nggak bisa, atau hayyi nggak bisa, atau hayyaina nggak bisa. Gitu. Jadi isim fi'il amr itu baku udah begitu aja. Dan bahkan antum nggak bisa menyeru orang, kalau misalnya menyeru orang, memerintahkan orang banyak kan, hayu ala sholah, nggak bisa. Hayu lo, itu baru ada lagi. Uktubu mungkin, atau akrimu mungkin, ahsinu mungkin, qulu qumu aqimu mungkin. Tapi kalau hayya, mau 2 orang ke lawan bicaranya, mau 3 orang, mau 1000 orang, tetap hayya, nggak bisa hayu. Jadi isim fi'il amr mabni baku dan seperti itu, nggak diubah-ubah. Itu bedanya fi'il amr dengan isim fi'il amr. Fi'il amr dia fi'il atau isim? Fi'il. Isim fi'il amr dia isim atau fi'il? Isim, tetapi maknanya seperti fi'il amr. Ya gitu ya. Kemudian misalnya dalam surat Al-Ahzab dikatakan di sini wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-18. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Mana isim fi'il amrnya? Halumma. Halumma itu isim fi'il amr. Isim tapi dia bermakna fi'il amr. Artinya apa? Marilah. Kemarilah, datanglah kemari. Datanglah kemari. Halumma nggak bisa antum jadikan halummi, nggak bisa. Atau kalau misalnya dia ditambahkan nun taukid, halumamna, nggak bisa. Itu isim fi'il amr. Ya, baik. Tapi isim fi'il amr dikit, ya. Ada juga yang dikatakan isim fi'il amr seperti alaikum. Ya, alaikum. Alaikum bisidq. Wajib atas kalian ini alaikum. Dikatakan oleh sebagian ulama itu termasuk isim fi'il amr. Bentuk alaikum itu sendiri atau alaika. Ada yang mengatakan seperti itu. Iyakum nahi dia maksudnya. Nahi. Nanti kita cek lagi insyaallah ya. Tapi yang ketiga, al-masdarun naibu an fi'lil amr. Masdar. Dia tahu masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Masdar yang menjadi naib, perwakilan, menjadi wakil dari fi'il amr. Dia secara zahir bukan fi'il. Secara zahir ya isim berupa masdar. Tapi dia menjadi wakil, berperan seperti fi'il amr. Contoh, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Dan jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka darbar riqab. Nah, di sini seperti fa idza laqitumul ladzina kafaru fadribu riqabahum. Itu kan normal gitu. Fadribu riqabahum, maka hendaklah kalian ya darba di sini pukul, bukan potonglah, apa pancunglah ini mereka, leher mereka, putuskanlah leher mereka gitu. Kalau misal kalian ketemu dengan orang-orang kafir. Tapi tentu konteksnya di sini beda lagi ya, bukan semua orang kafir. Kalau misalnya di keseharian biasa, contoh, misalnya, ya Mas Zikri, idza laqita syaitan, la'nah alaihi, la'natan alaihi.
jika kamu ketemu dengan syaitan, il'an alaihi, gitu kan? Fi'il amarnya normalnya. Tapi antum bisa la'natan alaihi. Fala'natan alaihi, gitu kan? Maka berilah laknat atasnya. Jadi masdar yang tadinya antum bisa dengan fi'il amr, tapi antum tidak dengan fi'il amr melainkan dengan masdar, dan itu dinasabkan, difathahkan akhirannya. Fadarbar riqab fala'natan alaihi, ya Allah, fala'natan alaihi. Contoh lain, idza dakhaltal masjida fasolatan litahiyatil masjidi, gitu misalnya. Jika kamu masuk ke masjid, maka sholli, kan? Tapi fasolatan, maka salatlah kamu untuk mentahiyat masjid. Waalaikumsalam lagi. Yarhamukallah. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Fala'natan lagi apa? Fasolatan litahiyatil masjid. Ini masdar pengganti untuk fi'il amr. Jadi begitu. Taib, yang keempat, al-mudhari'ul maqrunu bilamil amr. Mudhari' yang dikorinkan dengan lam al-amr. Mudhari' yang dikorinkan, yaitu disandingkan dengan lam al-amr. Jadi ada yang namanya lamul amr. Contoh, litu'minu billahi wa rasulihi. Nah, ini memang perlu di sini untuk li itu rincian yang antum harus memahami sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kadang li untuk ta'lil, kadang li untuk istihqaq. Nah, di sini li untuk al-amr ternyata. Nah, li untuk al-amr bisa juga lam itu sukun. Fal yu'minu bi, misalnya. Fal yu'minu bi. Lam di sini lamul amr. Dia bukan li bentuknya, tapi lamnya mati karena sebelumnya ada fa. Fal yu'minu bi, ya. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Fal yukrim dhaifahu. Nah, benar. Fal yukrim dhaifahu. Fal yukrim sama dengan fa akrim. Seperti itu. Tapi kan di sini kalau fa akrim kan untuk mukhatab orang kedua, tapi fal yukrim untuk orang ketiga. Tapi fal contohnya Pak. Ini la fi Quraisy. Ila fihim rihlatul syita'i was-shaif. Kemudian ada fal ya'budu. Lam di sini lam apa? Lamul amr namanya. Nah, gitu. Bukan karena fa-nya. Karena ada fa-nya, lamnya jadi kasroh. Jadi bukan fal ya'budu, bukan. Fal ya'budu langsung dikasrohkan. Dikasrohkan. Disukunkan. Fal ya'budu. Ya, fal yukrim dhaifahu. Ya, gitu ya. Itu mudah insyaallah. Itu kalau ada fa sebelumnya atau waw. Ya. Tapi di sini litu'minu billahi wa rasulih. Jadi harus fi'il mudhari' tapinya. Dan disandingkan dengan lamul amr. Baik. Wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Nah. Dan qad terus ketemu fi'il mudhari' berarti kadang-kadang artinya. Kadang-kadang diambil faedah suatu talabul fi'il. Kadang-kadang terpahami sebagai permintaan atau penyuruhan untuk melakukan perbuatan, tapi min ghairi sighatil amr. Bukan dengan sighat amr yang terformatkan seperti 4 di atas. Kalau 4 di atas kan antum jelas melihat formatnya. Tapi ini formatnya tidak seperti itu, tidak seragam dia. Nah, melainkan dia bukan pakai keseragaman bentuk, keseragaman bentuk isim atau masdar atau mudhari' dengan lamul amr, tapi dari segi makna terpahami sebagai permintaan perbuatan. Misal contoh, an yusafa disifati bi annahu fard, bahwasanya itu ada fardu. Suatu perbuatan jika disifati sebagai fardu, maka dia perintah.
Misalnya apa? Misalnya dia bilang salatul asr fardun 'alal muslimin. Salat asar adalah suatu kefarduan atas orang-orang beriman. Nah, itu berarti kan perintah bukan? Perintah, amr. Au wajibun, atau kalau misalnya ada tulisan wajib, misalnya salatul asr wajibatun alaika, amr juga. Atau mandub, hadza talabul ilm syai'un mandub, misalnya mencari ilmu adalah sesuatu yang dianjurkan, perintah juga itu. Ta'ah misalnya, birrul walidain ta'atunillah, itu juga amr berarti. Atau dengan seragam pemaknaan yumdahu fa'iluhu, pelakunya dipuji, pelaku perbuatan tersebut dipuji. Kalau misalnya instannya alhamdulillah. Misalnya di surat Al-Maidah ada lafal wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang mengangkat Allah, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu mengangkat kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, yaitu menjadikan mereka semua wali, penolong, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya hizbullah humul ghalibun, golongan dari Allah, golongan untuk Allah adalah yang bakal menang. Ini pujian untuk orang-orang yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang beriman sebagai para orang yang dicintai atau para pihak yang dicintai, maka mereka akan menang. Ini pujian. Kayak misalnya kalau Anda bilang barang siapa di antara kalian yang belajar, maka sungguh itu suatu perbuatan yang terpuji misalnya. Ya, maka ini, atau sungguh itu orang yang berbuat terpuji. Atau siapa di antara kalian yang tadi beli minyak tanah buat maknya, itu berarti dia insyaallah orang baik, anak baik misalnya. Ya, itu yumdah fa'iluhu au yudhammu tarikuhu, atau orang yang meninggalkan perbuatan tersebut dicela. Ya, dicela. Misalnya, coba siapa yang terlambat tadi datang? Yang terlambat datang, dia berkah ilmunya kurang, dicela. Berarti itu sama dengan apa? Perintah untuk datang awal, misalnya. Itu kayak gitu. Iya. Au yurattabu ala fi'lihi thawabun, atau dikonsekuensikan atas perbuatan tersebut, apa konsekuensinya? Thawab, pahala. Au ala tarkihi iqabun, atau dikonsekuensikan atas peninggalan perbuatan tersebut iqab, hukuman, maka itu menjadi sebuah perintah. Jadi yang bagian ini disifati dengan fardu, disifati dengan wajib atau mandub, taat, atau dipuji pelakunya, dicela peninggalnya, dan berkonsekuensi pahala, berkonsekuensi dosa bagi yang meninggalkannya. Itu semua difahami sebagai thalabul fi'il, sebagai permintaan atau penyuruhan suatu perbuatan. Tapi sighahnya bukan termasuk sighah amr yang formal dalam bahasa, melainkan dia memang difahami saja sebagai amr. Apakah dia semanzilah dengan amr yang dengan format sighah al-amr? Semanzilah atau enggak? Semanzilah juga, sama-sama perintah, sehingga tidak dipisahkan antara yang formatnya seperti 4 ini dan yang formatnya hanyalah terpahami oleh akal. Semuanya sama perintah, sama-sama kuat, sama-sama kuat. Wallahu ta'ala.
Beda lagi kalau misalnya Rasulullah memerintahkan dengan perkataan, dengan Rasulullah berbuat saja gitu, tanpa ada perintah. Maka ini beda manzilah ini. Yang dengan perkataan lebih kuat gitu. Itu beda lagi, pembahasan beda. Ya, kalau udah perkataan itu berarti kan amr. Kalau berbuatan saja yaitu dia bukan murni amr, dia hanya pengisahan perbuatan Rasul. Kalau mau diikuti alhamdulillah bagus. Kalau nggak diikuti juga tidak berdosa, selama tidak ada korina yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan secara wajib. Ini beda. Wallahu taala a'lam. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum kenapa sih? Kayaknya nggak enak banget, Hah?